Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kasus-kasus baru terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan, banyak di antara para koruptor itu masih bebas berkeliaran, tak tanggung-tanggung. Negara harus merugi triliunan rupiah akibat ulah para koruptor tersebut. Lagi hangat banget nih, ada dugaan korupsi yang menyeret Rafael Alun Trisambodo, yaitu ayah dari Mario Dendi, yang terlibat dalam kasus penganiayaan petinggi GP Ansor. Kabarnya nih, harta kekayaan yang dilaporkan tidak sebanding dengan yang dimiliki. Nanti dulu. Ini udah bukan yang 5-6 miliar loh. Sekarang udah naik jadi 0,5 triliun. Wah, ini gila banget sih. Kalau kalian punya uang segitu, kalian mau beli apa nih kawan Koboy? Beberapa kasus korupsi yang terkesan sudah biasa ini bikin geram pada Jokowi nih kawan Koboy. Pasalnya, pada Jokowi langsung menggerakkan jajaran untuk berantas tanpa pandang bulu. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Lanjutkan Pak De. Mr. Koboy jadi ikutan geram nih. Yuk simak beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jangan korupsi deh, kebagusan. Ini dia, deretan kasus maling-maling uang negara yang angkanya sangat fantastis. Yang pertama, kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, yaitu periode tahun 98 sampai 2008. Hari ini kalau saya mega koruptor, saya gak pulang dari Taiwan, menyerahkan diri karena saya bukan mega koruptor. Ya, itu aja. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Diketahui Raja Tamsir Rahmat pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37,95 hektar kepada 5 perusahaan, yaitu milik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin, pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi terbesar di Indonesia dengan kerugian mencapai 78 triliun rupiah. Nah, yang kedua, kasus PT TPPI. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI Hogo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Gak tahu tuh di mana. Maling duit rakyat enak banget. Main pergi aja sebebas itu. Yang ketiga, kasus korupsi PT Asabri. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri, negara harus merugi senilai 22,7 triliun rupiah. Diketahui jajaran manajemen PT Asabri melakukan peraturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta sebanyak 7 orang, yaitu yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini. Nah, yang keempat, kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya terungkap. Kita ini bukan bagian yang korupsi.
Justru kita memperbaiki bagaimana penipuan-penipuan yang ada di Jiwasraya ini kita harus stop. Setelah mereka gagal membayar polisi kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah, sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syah Mirwan, mantan Integra, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hansen Internasional, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Nah, yang kelima, kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun rupiah. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan LHP kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian fasilitas pengadaan jangka pendek yaitu FPJP ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara senilai 689,394 miliar rupiah. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6,742 triliun rupiah. Kasus korupsi EKTP. Ya, kasus korupsi EKTP menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang sangat fantastis, penuh dengan drama nih. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini mantan Ketua DPR Republik Indonesia yaitu Setia Novanto, Imran Gusman, dan Andi Narogong. Yang terakhir, kasus korupsi proyek Hambalang. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara senilai 706 miliar rupiah. Akibat korupsi tersebut, mega proyek Wisma Atlet Hambalang mangkrak pada tahun 2012. Beberapa nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Menpora Andi Malarangge, dan Angelina Sondak. Nah, itu dia beberapa deretan kasus maling uang negara dengan angka yang sangat fantastis. Menurut kalian gimana nih dengan hukum Indonesia yang makin melemah dengan orang-orang seperti ini? Banyak kerugian di Indonesia yang telah terjadi. Mereka yang menyalahgunakan jabatan hingga menyengsarakan para rakyatnya. Nah, kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, dan di share. See you next time.